Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan ketujuh, yaitu media, metode, dan materi penyuluhan. Media, metode, dan materi penyuluhan akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Media penyuluhan memiliki beberapa arti, tetapi pada intinya, media penyuluhan adalah perantara atau pengantar yang berupa sarana fisik untuk mengantarkan materi kepada klien. Media penyuluhan terdiri dari dua unsur penting, yaitu hardware dan software. Hardware adalah media fisik, misalnya berupa LCD atau laptop. Sedangkan unsur pesan atau media yang berupa software biasa disebut sebagai message dalam komponen dalam komunikasi. Intinya, kedua komponen ini sama-sama penting dan sama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan dari penyuluhan. Kerucut pengalaman terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh target dalam program penyuluhan. Yang kedua, media apa yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Yang keempat, sejauh mana tingkat keterlibatan target dalam kegiatan penyuluhan. Dan yang terakhir adalah apa saja yang diingat oleh target tersebut. Dari kerucut pengalaman tersebut bisa dilihat media apa saja yang digunakan oleh target dalam penyuluhan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh target dalam kegiatan penyuluhan tersebut, maka tingkat keterlibatannya juga semakin besar. Dan semakin banyak keterlibatan dari target, maka hal-hal yang diingat oleh target dalam penyuluhan tersebut juga semakin banyak. Media memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Artinya kadang-kadang seseorang atau penyuluh menyampaikan pesannya secara verbal dan tidak bisa dipahami oleh target karena dia membayangkan hal yang berbeda. Jadi, target di dalam kelas tersebut memiliki gambaran yang berbeda-beda atau persepsi yang berbeda terhadap sebuah materi. Media bisa menyamakan persepsi para target tersebut. Yang kedua, media bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Misalnya, dengan menonton video tentang pembuatan fermentasi pakan, seorang target bisa melihat atau memahami dan mempelajari cara pembuatan pakan tersebut tanpa harus berada di ruangan tersebut, serta mengurangi biaya, tenaga, dan waktu yang harus dikeluarkan jika dia harus berada di tempat tersebut. Yang ketiga, media bisa menimbulkan gairah belajar, kemudian bisa berinteraksi dengan secara langsung dan lebih baik, dan merupakan sumber belajar tanpa harus didampingi oleh seorang penyuluh. Misalnya animasi yang ada dalam PowerPoint atau dalam video bisa memberikan keinginan peserta untuk lebih baik mempelajari hal tersebut atau bahkan menimbulkan keingintahuan. Yang keempat, memungkinkan petani belajar mandiri sesuai dengan bakat dari kemampuan visual, auditori, dan kinestetik. Harus kita pahami bahwa seseorang belajar itu berbeda dengan orang yang lain. Maksudnya, kadang-kadang orang lebih mudah belajar melalui audio, kadang-kadang lebih mudah melalui visual, atau dia harus melakukan dulu baru bisa memahaminya. Contohnya anak laki-laki itu biasanya mempelajari sesuatu lebih secara visual, sedangkan perempuan itu lebih auditori. Oleh karena itu kita bisa melihat kadang-kadang anak laki-laki tidak banyak mendengarkan, tapi secara visual dia melihat dan dia bisa. Sedangkan perempuan lebih banyak mendengarkan, kemudian dia lebih bisa memahami daripada dengan cara melihat. Nah, yang kelima adalah memberi rangsangan yang sama, menyamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Tadi sudah saya jelaskan bahwa media ini mampu memberikan pengalaman dan persepsi yang sama daripada jika tidak menggunakan media.
Jadi kalau kita menggunakan video, kadang-kadang ini bisa memberikan hasil yang lebih baik karena ada peserta yang belajarnya melalui visual, dia bisa menangkap inti dari materi dengan baik karena dia melihat video tersebut. Juga untuk peserta yang melihat secara auditori, mendengarkan dengan baik, dia juga akan lebih bisa menangkap dibandingkan dengan hanya melihat saja. Nah, hal ini gabungan dari beberapa cara belajar dari macam-macam target. Salah satu contoh penggunaan media adalah untuk menjelaskan konsep-konsep yang abstrak kepada peserta. Contohnya di sini adalah ketika kita ingin menjelaskan bagaimanakah sistem peredaran darah pada ayam kepada peserta. Akan sulit kita mengajak peserta untuk melihat langsung dari tubuh ayam. Oleh karena itu, kita menggunakan media yang bisa menunjukkan arah dari pergerakan darah, misalnya dari jantung ke tubuh dan sebaliknya. Tanpa itu semua akan sulit sekali kita melihat secara langsung. Penggunaan media selanjutnya adalah untuk memudahkan seorang penyuluh membawa targetnya memahami atau mempelajari objek-objek yang terlalu berbahaya atau sulit untuk dibawa ke ruang kelas. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana di sini menduga umur sapi. Akan sulit menghadirkan gigi sapi ke dalam kelas, apalagi jika dari berbagai umur. Oleh karena itu digunakan gambar yang bisa memberikan persepsi yang sama kepada semua target tentang cara menduga umur sapi di berbagai fase. Salah satu manfaat media adalah ketika seorang penyuluh ingin memberikan materi tentang objek yang ukurannya mungkin terlalu besar atau terlalu kecil. Hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan indera dari seorang manusia. Nah, saya berikan contoh di sini ketika seorang penyuluh ingin menampilkan atau memberikan materi tentang wereng, maka dia tidak perlu mengajak para petani langsung ke lapang dan itu mungkin menghabiskan banyak biaya dan waktu dan mungkin juga tidak adanya wereng pada saat itu. Nah, gambar wereng bisa memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, dia sangat efektif dan sangat efisien. Yang kedua, bisa dijadikan ukuran perbandingan dengan barang lain. Anda mungkin masih ingat ketika ada gambar yang membandingkan seekor ikan paus dengan beberapa orang manusia atau beberapa barang yang disandingkan dengan penggaris untuk menunjukkan ukurannya. Disinilah kelebihan dari media, tidak perlu membawa objek yang terlalu besar atau terlalu kecil ke dalam kelas.
Yang terakhir adalah fungsi media yang menjelaskan beberapa hal yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Media ini bisa membantu penyuluh menjelaskan beberapa hal yang hanya bisa dijelaskan dalam waktu yang panjang. Video di bawah ini menunjukkan salah satu contoh bagaimana pertumbuhan embrio ayam mulai dari dalam telur sampai menjadi DOC. Dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa seorang peternak atau target bisa melihat pertumbuhan seekor ayam tanpa harus melalui 21 hari untuk menunggu sebuah telur menetas menjadi seekor ayam. Nah, materi terakhir dari media penyuluhan kita akhiri sampai di sini. Sebagai seorang penyuluh, Anda tidak harus terpaku memilih media yang terlalu canggih atau terlalu bagus. Asal dia bisa digunakan, Anda bisa menggunakan, baik itu hanya berupa gambar atau bisa berupa video atau berupa objek-objek langsung yang digunakan dalam demonstrasi. Kita akan bertemu lagi dalam materi metode penyuluhan. Metode penyuluhan bisa diartikan sebagai cara bagaimana penyuluhan itu disampaikan dari penyuluh kepada target. Pada dasarnya ada 5 prinsip metode penyuluhan. Prinsip yang pertama yaitu metode penyuluhan harus bisa mengembangkan kreativitas dari target. Jadi, ketika penyuluhan ini disampaikan, target tidak hanya menerima secara pasif, tapi dia bisa mengembangkan kreativitasnya untuk mengembangkan inovasi itu lebih jauh dan lebih baik di masa yang akan datang. Prinsip yang kedua adalah metode penyuluhan paling baik bisa dilaksanakan di tempat kegiatan sasaran. Misalnya, berada di kandang tempat usaha peternakan itu berlangsung. Ada beberapa alasan mengapa dia harus bisa dilaksanakan di tempat kegiatan sasaran atau target. Pertama, penyuluhan tidak mengganggu kegiatan rutin sehari-hari sehingga tidak mengurangi pendapatan dari peternak atau target. Yang kedua, dengan mendatangi tempat kegiatan sasaran, penyuluh bisa melihat langsung kondisi dari sasaran atau target, sehingga dia bisa melihat langsung apa saja masalah yang mereka hadapi, potensi yang mereka miliki, dan bagaimana peluang untuk memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan dari peternak. Dan yang ketiga, dengan dilaksanakan di kegiatan sasaran, maka diharapkan semua sasaran bisa beradaptasi dengan baik. Dan kegiatan tersebut bisa diaplikasikan langsung ke dalam kegiatan rutin sasaran sehari-hari. Prinsip yang ketiga adalah metode penyuluhan yang dipilih harus sesuai dengan lingkungan sosial dari sasaran atau target. Hal ini disebabkan setiap manusia terikat dengan lingkungan sosialnya, sehingga metode penyuluhan yang sesuai dengan lingkungan dari seseorang akan lebih mudah menyebabkan seseorang tersebut menerima inovasi yang disampaikan. Kemudian perlu juga dipahami tentang prinsip inovator dalam masyarakat. Telah kita pelajari, inovator adalah orang yang pertama kali menerima sebuah inovasi. Metode penyuluhan harus bisa melibatkan atau bekerja sama dengan inovator dalam masyarakat agar semua sasaran bisa menerima inovasi itu dengan lebih mudah. Hal ini disebabkan karena inovator adalah tokoh panutan dari sasaran yang berada dalam lingkungan atau masyarakat umum tersebut. Prinsip metode penyuluhan yang keempat adalah metode tersebut harus bisa menciptakan hubungan yang akrab antara penyuluh dengan sasaran. Artinya, metode penyuluhan tersebut tidak boleh memaksa, tetapi harus bersifat persuasif atau merayu agar sasaran mau menerima inovasi yang ditawarkan. Beberapa keuntungan dari sifat persuasif metode penyuluhan yang pertama, kegiatan penyuluhan akan bersifat lebih lancar karena tidak ada beban di antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah metode tersebut dapat menciptakan komunikasi dua arah, di mana sasaran bisa dengan
mudah mengemukakan masalah yang dia hadapi. Dia bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya jika inovasi itu misalnya kurang sesuai dengan kehidupannya, atau bisa menanyakan hal-hal yang dia tidak pahami. Dan yang ketiga, dengan adanya sifat yang persuasif dalam metode tersebut, maka tidak ada prasangka buruk dari sasaran kepada si penyuluh. Prinsip yang kelima adalah metode penyuluhan harus bisa mendorong sasaran untuk berkreasi lebih lanjut dan melakukan perubahan untuk dirinya sendiri, sehingga sasaran tidak menjadi pasif tetapi terus aktif untuk memberdayakan dirinya di masa yang akan datang. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh penyuluh dalam memilih metode penyuluhan. Yang pertama adalah tujuan penyuluhan, yaitu tujuan yang bersifat kognitif, yaitu mengubah pengetahuan, bersifat afektif, yaitu mengubah sikap, dan psikomotorik yang mengubah keterampilan. Yang kedua adalah fasilitas berupa sarana dan biaya yang tersedia di wilayah tersebut. Sehingga contohnya ketika fasilitas minim, maka seorang penyuluh harus pandai-pandai memilih metode yang paling sederhana dan tidak memakan biaya, tetapi tetap efektif dan efisien. Faktor yang ketiga adalah sumber daya manusia dan karakteristik dari kedua belah pihak, yaitu penyuluh maupun sasaran. Misalnya keterampilan, kemampuan menangkap inovasi, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Jenis kelamin berbeda secara kultural di setiap wilayah. Oleh karena itu, seorang penyuluh harus mempertimbangkan hal tersebut. Yang keempat adalah karakteristik keadaan daerah, misalnya musim, topografi, dan musim panen. Dalam musim panen misalnya, seseorang tidak mungkin banyak meninggalkan daerah atau wilayah usaha taninya. Oleh karena itu lebih baik metode dilakukan di tempat petani bekerja. Yang kelima adalah faktor materi penyuluhan pertanian itu sendiri. Misalnya jika materi ditujukan untuk mengubah keterampilan dari seorang peternak dalam membuat pakan, maka metodenya tidak bisa hanya ceramah, tetapi dia harus diikuti dengan demonstrasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Contohnya pada saat ini, pemerintah melarang kita untuk banyak berkumpul dengan orang lain. Maka metode yang dilakukan tidak bisa dengan metode ceramah yang mengumpulkan banyak orang di suatu tempat. Tetapi bisa digunakan media massa berupa misalnya WhatsApp ataupun email ataupun surat menyurat biasa. Materi penyuluhan. Materi penyuluhan adalah salah satu komponen dari program penyuluhan. Ada 5 komponen dalam penyuluhan, yaitu media, metode, materi, monitoring, dan evaluasi. Kelima komponen ini menyusun sebuah sistem dalam program penyuluhan. Mereka harus saling terkait dan harus sesuai. Apabila tidak berhubungan atau tidak dapat sesuai, maka tidak bisa mencapai tujuan dari program penyuluhan. Dan prosesnya juga tidak akan efektif dan efisien. Telah disebutkan bahwa 5 komponen dalam program penyuluhan harus sesuai satu sama lain. Di sini saya contohkan bahwa pemilihan metode harus berdasarkan materi penyuluhan. Contoh, yaitu jika materi penyuluhan bertujuan untuk memperbaiki dinamika dan partisipasi kelompok, maka metode yang dipilih juga harus sesuai. Metodenya sebaiknya metode partisipatif, yaitu metode yang bisa membangkitkan partisipasi anggota. Contoh kedua, yaitu apabila materi ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan atau inovasi baru di dalam masyarakat atau target, maka metode pengenalan ini lebih baik dan lebih efektif efisien. Misalnya, metode ceramah, metode penyebaran informasi melalui media sosial, atau hanya merupakan metode yang berupa
obrolan santai atau obrolan yang bersifat informal antara penyuluh dengan target. Tujuan dari pesan penyuluhan atau materi penyuluhan bisa bermacam-macam. Pada dasarnya ada 3 tujuan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan kognitif artinya mengubah pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. Tujuan afektif yaitu mengubah sikap dari tidak mau menjadi mau. Dan tujuan psikomotorik adalah mengubah keterampilan dari tidak bisa menjadi bisa. Pesan penyuluhan ada beberapa sifat. Yang pertama, yang bersifat anjuran atau persuasif, yang sifatnya tidak wajib, jadi bisa memilih. Sasaran bisa memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Yang kedua, sifat perintah atau instruktif, yaitu sasaran wajib melakukan apa pesan penyuluhan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, yang bersifat pemberitahuan atau informatif. Jadi, hanya merupakan tambahan pengetahuan bagi sasaran. Dan yang keempat, yang bersifat hiburan atau entertainment. Perlu diketahui bahwa penyuluhan yang bersifat hiburan hanya merupakan suportif atau pendukung dari pesan penyuluhan yang bersifat anjuran, perintah, dan pemberitahuan. Fungsinya agar sasaran tidak merasa bosan dengan pesan penyuluhan yang diberikan kepadanya. Dan yang perlu diketahui, semua stakeholders dalam penyuluhan, yaitu penyuluh, sasaran, akademisi, masyarakat umum, maupun industri dan NGO, harus memahami materi penyuluhan jika terlibat dalam sistem tersebut. Materi yang informatif atau bersifat kognitif yaitu mengubah pengetahuan seorang petani atau peternak bisa berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman praktek petani yang sudah berhasil melakukan inovasi itu di tempat atau wilayah yang hampir sama dengan sasaran. Yang kedua adalah local verification trials atau hasil pengujian, sehingga merupakan bukti pendukung bahwa inovasi itu sebetulnya baik. Yang ketiga adalah saran rekomendasi dari instansi yang berwenang. Hal ini sangat penting karena merupakan pengujian yang profesional dan diberikan langsung oleh pemerintah. Yang keempat adalah keterangan pasar. Jadi bukan hanya saat proses produksi, tapi juga untuk memasarkan hasil-hasil panen mereka atau hasil-hasil produksi mereka. Dan yang kelima adalah berbagai kebijakan, apalagi yang berkaitan dengan sektor-sektor kebijakan harga atau kredit. Hal ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses produksi hasil-hasil pertanian. Materi berupa afektif, yaitu yang mendorong perubahan adanya sikap, juga perlu diberikan. Misalnya, yang pertama, kita bisa memberikan motivasi kepada petani atau peternak untuk berusaha secara berkelompok. Hal ini penting karena jika mereka berusaha secara berkelompok, maka mereka memiliki daya tawar yang lebih kuat terhadap pihak lain. Salah satu contohnya, mereka lebih mudah mengajukan kredit secara berkelompok daripada secara individu. Juga mereka bisa bergotong royong untuk melakukan sesuatu dan saling membantu dalam usaha tani atau usaha ternaknya. Yang kedua, kita bisa memotivasi petani atau peternak untuk meningkatkan modal sosial dalam masyarakat di lingkungan petani atau peternak, sehingga mereka lebih mudah memberikan fasilitas kepada dirinya sendiri dan juga pada masyarakat umum. Hal ini bisa dengan memberikan penyediaan alat atau fasilitas pertanian, atau yang berupa budaya, misalnya perlengkapan hajat dan sebagainya. Kemudian materi penyuluhan yang sifatnya psikomotorik atau mengubah keterampilan. Materi yang diberikan bisa tentang teknis pertanian, misalnya penggunaan pupuk, kemudian pengadaan atau pembuatan pakan, dan sebagainya, yang sifatnya mengubah keterampilan petani dari tidak bisa menjadi bisa. Atau yang sifatnya manajemen, misalnya bagaimana mereka menganalisis usaha tani atau usaha ternak mereka, bagaimana melakukan recording,
atau bagaimana dia bisa menggunakan media massa untuk mengumpulkan informasi pasar. Secara umum, materi penyuluhan harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, materi penyuluhan harus bisa memenuhi kebutuhan belajar dari sasaran. Artinya, ketika kebutuhan pribadi dari sasaran terpenuhi, dia akan bersemangat dan mencari lebih banyak informasi tentang materi penyuluhan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, materi penyuluhan harus sesuai dengan kondisi real dari masyarakat atau dari sasaran. Yang ketiga, secara ekonomis materi penyuluhan harus menguntungkan. Yang keempat, materi penyuluhan harus mudah dipahami dan praktis untuk diterapkan. Yang kelima, sederhana, tidak berbelit-belit, tidak memerlukan tambahan pemikiran atau effort usaha dalam mempelajarinya. Yang keenam, compatibility atau kompatibilitas, kecocokan, kesesuaian, inovasi yang diberikan oleh penyuluh dengan inovasi sebelumnya. Semakin sesuai inovasi yang diberikan oleh penyuluh dengan inovasi sebelumnya, maka materi penyuluhan itu akan lebih mudah diterima oleh sasaran. Gambar ini menunjukkan panduan bagi seorang penyuluh untuk memilih metode penyuluhan berdasarkan jumlah sasaran yang dia target dan tahapan adopsi yang dia tuju. Anda bisa melihat ada 3 kolom di sana, yaitu metode penyuluhan, jumlah sasaran, dan tahapan adopsi. Di kolom metode penyuluhan tersedia berbagai jenis metode. Di jumlah sasaran Anda bisa melihat masal yang terdiri dari 25 orang lebih, kelompok biasanya 5-25 orang, dan perorangan atau individu. Sedangkan di tahapan adopsi, Anda bisa melihat di situ tahapan-tahapan yang dituju oleh sebuah program. Misalnya sadar, artinya kita hanya ingin menginformasikan adanya inovasi baru di tempat tersebut. Minat, artinya tahapan di mana kita ingin membangkitkan minat bagi sasaran supaya dia mau mengadopsi. Menilai adalah ketika kita menginginkan sasaran untuk bisa menilai apakah inovasi itu menguntungkan atau tidak bagi dia. Tahapan adopsi mencoba yaitu membuat sasaran mencoba inovasi tersebut di lingkungannya. Sedangkan tahapan adopsi yang bertujuan untuk menerapkan adalah bagaimana caranya agar adopter atau sasaran mau mengaplikasikan inovasi itu di usaha pertanian atau usaha peternakannya. Di sini kita bisa lihat ketika jumlah sasarannya besar, misalnya massal, kemudian tahapan adopsinya hanya menyadarkan bahwa inovasi itu ada, penyuluh bisa menggunakan misalnya menyebarkan leaflet atau menggunakan ceramah umum yang sifatnya mengundang banyak orang. Sedangkan apabila dia menginginkan sasaran mau menerapkan apa yang sudah diberikan di dalam usaha taninya, maka penyuluh harus tidak ragu-ragu memberikan penyuluhan secara individual, bahkan bisa melakukan hubungan telepon atau kunjungan door to door dari rumah ke rumah. Nah, sampai di sini Anda bisa melihat bagaimana seorang penyuluh memilih metode penyuluhan yang tepat untuk programnya. Setelah ini Anda akan melihat sebuah video singkat bahwa akan ditunjukkan metode media itu tidak harus canggih dan muluk-muluk, tetapi bisa membangkitkan minat seseorang, ada hiburan di dalamnya, dan kemudian bisa menginspirasi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.